Jemaat GKJ Kuto Arjo yang dikasihi Tuhan, Shalom. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang berkenan mengikuti ibadah secara online pada saat ini. Jika jemaat rindu memberikan persembahan dapat dikirim melalui rekening atas nama Bendahara GKJ Kuto Arjo atau langsung ke kantor gereja pada saat jam kerja. Dapat juga melalui pengurus kelompok, pepantan, dan juga langsung ke kantor gereja. Hari ini kita akan memulai ibadah Natal. Bapak, Ibu, dan Saudara dipersilahkan berdiri. Saudara-saudara, Natal telah tiba. Yesus lahir di dunia menjadi bukti Allah menyatakan cinta dan kemuliaannya bagi kita. Karena itu, pantaslah kita berhimpun dengan sukacita, menaikkan syukur, memuji nama Tuhan. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 109 bait 1 dan 2, Hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhan. Terang yang ilahi, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhan. Saudara-saudara, kita masuki ibadah Natal ini dengan pengakuan, penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Kembali kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 99 bait 1 dan 2, Kita Sorga Bergema. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga ber
bergema, lahir Raja mulia, yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel, gita surga bergema, lahir Raja mulia. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami rindu mendengarkan sabda-Mu. Urapi kami agar kami dapat mempersiapkan diri dengan baik. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 14. Yang berbunyi demikian. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang terjadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, selamat Natal. Sungguh, Natal adalah peristiwa besar bagi orang percaya. Maka tidak keliru jika saat ini kita bergembira, kita bersukacita merayakannya. Dalam rangka merayakan Natal saat ini, ada suatu cerita yang sekiranya menolong kita untuk memahami makna peristiwa tersebut. Saudara-saudara, suatu ketika ada seorang bapak yang memiliki pohon mangga di depan rumahnya. Pohon itu selalu berbuah sangat banyak dan rasanya sangat manis. Pemilik pohon mangga ini selalu menawarkan kepada sekitarnya untuk memetik dan menikmati mangga manisnya.
Anak-anak kecil di lingkungannya kerap kali datang ingin memetik dan menikmati manisnya mangga tersebut. Namun karena pohon mangga itu tinggi, anak-anak kecil tidak berhasil mendapatkannya. Mereka harus meminta bantuan pemilik pohon tersebut. Melihat hal itu, pemilik pohon mangga berinisiatif untuk membuat tangga dan papan yang aman agar anak-anak mudah memetik buah mangga tersebut. Alhasil terjadilah seperti yang dipikirkan oleh pemilik mangga tersebut. Anak-anak senang sekali karena pemilik pohon berkenan memudahkan anak-anak untuk memetik dan menikmati buah mangga yang sangat enak. Akhirnya setiap musim berbuah, anak-anak selalu berdatangan untuk memetik sendiri buah mangga yang sangat enak dan mudah mereka dapatkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inisiatif pemilik pohon mangga yang berkenan memberikan kemudahan bagi anak-anak untuk memetik buah mangga adalah gambaran bagaimana Allah juga berinisiatif memudahkan kita manusia untuk menyadari, merasakan dan mengalami kemuliaan Allah selama kita hidup di dunia ini. Jika pemilik pohon mangga tadi memudahkan anak-anak dengan cara membuat tangga dan memasang papan yang aman, begitu pula Allah. Allah memudahkan manusia dengan cara hadir, lahir menjadi manusia Natal dalam diri Yesus Kristus. Suatu kondisi yang seolah-olah tak mungkin tetapi menjadi mungkin karena Allah berkenan menyatakannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, wujud dari kasih Allah adalah hadir menjadi manusia, dan manusia Natal itu hadir dengan penuh kasih. Dia rela hadir dalam cara yang sangat sederhana agar semua manusia, agar kita tanpa halangan bisa berjumpa dan melihat kemuliaan Natal. Yesus sang manusia Natal lahir di dunia ini menjadi wujud nyata Allah, memudahkan kita untuk mengalami keberadaan, eksistensi dan kemuliaan Allah di dunia. Kemuliaan Allah yang selama ini hanya menjadi bayang-bayang yang sulit dijangkau manusia, kini menjadi sangat mudah dilihat, sangat mudah dirasakan, bahkan dialami secara indrawi oleh manusia melalui hadirnya Yesus sang manusia Natal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya yang telah dianugerahi karunia yang luar biasa, yakni hadirnya Yesus untuk menyapa kita, tentu kita akan merespon dengan penuh sukacita. Dan respon itu diwujudkan dengan kepedulian kita untuk juga menyatakan kemuliaan Allah melalui hidup benar. Kita tidak hanya dipanggil untuk bersukacita karena menerima berita Natal yang mengembirakan, tetapi saudara dan saya juga dipanggil untuk terlibat memancarkan kemuliaan manusia Natal itu di tengah-tengah kehidupan kita, yaitu dengan cara hidup senantiasa mewujudkan cinta kasih, rela berbagi, peduli kepada sesama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan cara demikianlah kita memancarkan kemuliaan manusia Natal. Allah yang adalah Raja di atas segala raja, Allah yang penuh dengan kemuliaan itu mau hadir menjadi manusia. Dia tidak mempertahankan kemuliaannya, tetapi dia rela hadir menjadi sama dengan kita. Apa respon kita? Tentu kita sepakat
Respon kita adalah juga memancarkan kebenaran, kemuliaan Allah dengan cara hidup penuh kasih dan benar bagi sesama kita. Akhirnya, berita Natal adalah berita penyederhanaan. Melalui penyederhanaan eksistensi Allah, maka pengharapan keselamatan bagi manusia menjadi lebih tampak dan nyata. Mari kita nyatakan kemuliaan manusia Natal itu dengan juga hadir bagi sesama kita, membawa damai, menawarkan pengampunan dan hidup penuh cinta. Amin. Saat teduh bagi kita. Jemaat dipersilahkan berdiri. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita bersatu dalam syafaat kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau memperkenankan kami untuk hadir dalam ibadah perayaan Natal. Terima kasih untuk kehadiran-Mu yang telah menyapa kami. Sebab Engkau mencintai kami. Kehadiran Yesus adalah bukti cinta Tuhan kepada kami. Biarlah kasih ini kami syukuri dengan rela menjalani hidup dengan benar, penuh cinta kepada sesama kami. Di hari Natal ini Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang yang kami kasih yang tidak bersama dengan kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedih Tuhan hibur dan kuatkan, dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan juga berkati rumah tangga kami, keluarga kami, gereja kami, bangsa dan negara kami. Janda, duda, anak yatim piatu, mereka yang berulang tahun, kiranya Tuhan berkati dengan kesehatan, rezeki, dan juga panjang umur. Inilah doa kami kepadamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita Natal telah kita terima. Sekarang kita nyatakan syukur kepadanya dengan berpersembahan. Firman Tuhan sebagai landasan bagi kita untuk bersyukur atas berita Natal. Baiklah kita melihat bagaimana orang Majus menyatakan persembahan kepadanya. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Matius 2 ayat 11. Kita iringi persembahan kita dengan Kidung Jemaat 116 bait 1 yang dipuji kaum gembala. Yang dipuji kaum gembala dan disambut malak Allah, yakni Raja kemuliaan juga lahir bagimu. Jemaat dipersilahkan berdiri, kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa sumber segala berkat, kami bersyukur bahwa semua yang kami persembahkan berasal dari tangan-Mu saja. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi alat yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama-Mu. Serta kami dalam karya kami
di hari-hari yang akan datang. Kami berdoa kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilahkan berdiri. Kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 120 bait 1, 2, dan 3. Hai, siarkan di gunung. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gembita menggelegar. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Saudara-saudara, arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,